Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Fadia Putri dengan NIM 314024000151 pada mata kuliah Lab Digital Akuntansi Manufaktur oleh dosen pengampu Ibu Verina Purnamasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan proses pengisian Accurate Online pada kasus PT Kopi Kita guna memenuhi penilaian ujian tengah semester. Untuk pengisian Accurate Online ini, yaitu mulai dari persiapan data awal perusahaan sampai pada transaksi di tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 16 Januari. Untuk langkah yang pertama, buka laman Accurate Online di website Accurate. Lalu di sini isikan password dan email untuk login. Nah, karena di sini saya sudah login sebelumnya, maka di sini langsung tertuju ke data usaha. Lalu di sini pilih yang bagian UTS. Nah, lalu selanjutnya adalah persiapan data usaha. Nah, di sini untuk PT Kopi Kita sendiri terdapat informasi perusahaan yang perlu diperhatikan, di antaranya nama perusahaan, yaitu PT Kopi Kita, lalu level distribusinya adalah produsen, bidang usahanya makanan dan minuman, tanggal mulai atau tutup bukunya di 31 Desember 2023, lalu metode biaya persediaannya ada di metode FIFO. Lalu yang menjadi perlu diperhatikan selanjutnya yang perlu diperhatikan ada di bagian akun perkiraan. Nah, di sini ketentuannya adalah PT Kopi Kita telah memiliki daftar akun perkiraan sendiri, maka Accurate Online tidak perlu membuatkan daftar akun perkiraan otomatis. Maka di bagian centang di sini itu tidak perlu dicentang ya. Lalu langsung saja isikan tadi tanggal mulai datanya 31 Desember 2023. Nah, untuk metodenya di sini adalah FIFO. Dan ini jangan dicentang ya. Lalu kita klik. Nah, setelah itu klik selesai. Lalu langkah yang selanjutnya adalah melengkapi informasi perusahaan. Nah, di sini ada nama, level perusahaan, telepon, dan di sini ada lengkapi fitur sesuai dengan kebijakan akuntansi. Nah, untuk menunya sendiri yaitu langsung ke pengaturan. Lalu klik preferensi. Nah, di sini isikan data perusahaan sesuai dengan ketentuan. Nah, ini untuk teleponnya. Bisa langsung di copy paste saja. Dan faksimilenya juga sama. Nah, ini di sini untuk tanggal mulai datanya sudah benar 31 Desember 2023. Lalu untuk periode akuntansinya Januari sampai dengan Desember. Nah, untuk alamatnya diisi dengan Jalan Gang Kelinci nomor 105. Nah, untuk kotanya Jakarta. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengisi fitur dasar. Di antaranya yang satu, perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN 11%.
Lalu yang kedua ada di sini perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Untuk langkahnya, jadi masih di menu yang tadi, lalu pilih fitur. Pada menu perusahaan pilih pajak, ini sudah tercentang. Lalu ada pencatatan aset, ini juga sudah tercentang ya. Nah, untuk selanjutnya ada penjualan. Fitur penjualan di sini diantaranya satu, penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Lalu yang kedua ada retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang yang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Nah, di sini untuk yang ketiga ada perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Lalu yang terakhir ada perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Nah, langsung saja diisi di bagian penjualan. Tadi dicentang untuk bagian penawaran dan pesanan penjualan. Lalu ada di sini ada retur penjualan, sudah tercentang. Lalu selanjutnya ada jasa pengiriman dan syarat pembayaran. Nah, sudah tercentang semua. Lalu selanjutnya ada fitur pembelian. Nah, di sini fitur pembelian bagian accounting membuat purchase order kepada pemasok yang terpilih. Nah, langsung saja ke bagian pembelian. Nah, pilih yang bagian pesanan pembelian di sini sudah tercentang ya. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir ada persediaan. Di sini perusahaan memiliki kegiatan produksi atau merakit barang. Nah, untuk bagian fitur persediaan di sini centang produksi sederhana. Nah, untuk yang lain yang sudah tercentang selain di luar ketentuan itu dibiarkan saja karena sudah sesuai otomatis accurate online-nya. Nah, jika sudah seperti ini, semua sudah terisi, sudah tercentang, selanjutnya kita akan klik simpan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mengimpor saldo awal. Nah, sebelum melakukan impor data, kita perlu mempersiapkan data file Excel untuk diimpor nantinya. Ya, ini saya sudah menyiapkan ya data Excel. Nah, ada 5 data Excel untuk nanti yang akan diimpor. Nah, yang pertama akan impor daftar akun. Untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu klik menu buku besar, lalu pilih akun perkiraan. Nah, di sini klik tanda hijau. Nah, di sini pilih impor data dan pilih impor pada Excel. Lalu pilih dari file Excel, pilih yang file tadi daftar akun. Nah, lalu selanjutnya klik unggah dan lanjutkan. Untuk langkah ini jangan lupa untuk dicentang pada bagian ini ya. Lalu klik lanjutkan. Nah, di sini ada 59 data berhasil diproses. Lalu selanjutnya ada impor daftar barang, di mana langkah-langkahnya ada di menu persediaan, lalu kategori persediaan. Nah, untuk impor daftar barang tadi bisa juga di bagian persiapan data perusahaan yang bagian dashboard. Lalu pilih yang bagian barang dan jasa, klik impor data. Nah, di sini pilih file dari Excel. Nah, sudah pilih, lalu unggah dan lanjutkan. Jangan lupa ini untuk dicentang. Lalu lanjutkan. Nah, di sini ada 8 data berhasil diproses. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah import daftar pelanggan, dimana tadi ya seperti langkah-langkahnya sama. Di bawah barang dan jasa ada bagian pelanggan, lalu klik import data. Nah, di sini pilih file dari Excel untuk daftar pelanggan, lalu unggah, lanjutkan.
dan klik centangnya jangan lupa, lalu lanjutkan. Nah, di sini ada 5 data berhasil diproses. Nah, untuk yang selanjutnya tadi ada impor daftar pemasok ya. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Di bagian daftar pemasok, klik impor data, lalu pilih filenya, daftar pemasok. Nah, unggah, lalu lanjutkan. Jangan lupa untuk dicentang, lanjutkan. Nah, di sini ada 4 data berhasil diproses. Nah, untuk langkah yang selanjutnya ada impor daftar aset tetap. Untuk impor daftar aset tetap ini sebelumnya kita mengisi kategori aset terlebih dahulu. Nah, untuk langkah-langkah mengisi kategori aset, di sini ada di menu aset tetap, lalu pilih kategori aset. Nah, untuk di sini isi sesuai dengan ketentuan ya. Kategori asetnya ada tanah, gedung, peralatan, dan kendaraan. Nah, di sini kita akan mengisi tanah, gedung, nah, lalu selanjutnya ada isi peralatan dan kendaraan. Nah, ini langsung simpan saja. Nah, untuk mengimpor aset, nah ini tadi yang sudah tersimpan ya, tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan. Nah, untuk mengimpor aset, untuk langkah-langkahnya tadi ada di aset tetap, lalu pilih bagian aset tetap. Nah, di sini klik bagian garis-garis ini, lalu impor data, impor dari Excel. Nah, lalu pilih filenya. Nah, pilih yang daftar aset tetap, lalu klik unggah dan lanjutkan, lalu lanjutkan. Nah, di sini ada 4 data berhasil diproses ya. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah mengimpor data-data, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai pencatatan transaksi periode Januari 2024 adalah diantaranya: 1. Melakukan proses akhir bulan di 31 Desember 2023. Nah, untuk proses akhir bulannya sendiri, kita ke menu perusahaan, lalu pilih, nah di menu di perusahaan pilih proses akhir bulan ya. Lalu tadi pilih untuk sesuai ketentuan tadi di periode Januari 2024. Oh, untuk periodenya di Desember 2023. Sesuai yang tadi periodenya 31 Desember 2023. Lalu klik simpan. Nah, setelah proses akhir bulan selesai, ini selanjutnya kita akan mengecek neraca indeks kontrolnya. Di bagian daftar laporan, klik daftar laporan. Lalu pada daftar laporan kita pilih yang bagian neraca indeks kontrol. Lalu untuk tanggalnya tadi ada di 31 Desember 2023 ya, lalu klik tampilkan. Nah, ini untuk totalannya ada di 9.900.044.780 rupiah. Nah, ini apakah sudah sesuai? Nah, ini sudah sesuai ya, 944.780.000 rupiah. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah persiapan awal manufaktur, di mana setelah saldo awal yang diinput sudah benar, dilanjutkan dengan aktivasi fitur manufaktur dan beberapa fitur pendukung. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri di sini ada menu pengaturan, lalu pilih Accurate Store. Nah, pilih aplikasi Accurate Manufaktur, lalu klik install aplikasi dan klik tombol install.
Nah, di sini langsung saja tadi ke menu pengaturan, lalu Accurate Store. Nah, di sini install. Nah, ini sudah berhasil diinstal ya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu persiapan awal di menu pengaturan. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, pilih pengaturan, preferensi, lalu pilih manufaktur. Nah, di sini ada ketentuannya, pekerjaan dalam proses, diisikan akun persediaan dalam proses, lalu selisih yang tadi di pengaturan preferensi ada bagian manufaktur. Nah, untuk pekerjaan dalam proses tadi diisi dengan persediaan dalam proses. Nah, untuk selisih biaya produksi diisikan pada akun selisih biaya produksi. Lalu di sini ada ketentuan centang alokasi biaya varians ke produksi. Lalu untuk settingannya bisa mengikuti default dari Accurate. Nah, langsung saja ini ke kerjaan dalam proses. Diisikan ya. Kerjaan dalam proses diisikan persediaan dalam proses, lalu selisih biaya produksi. Setelah itu kita klik centang ini ya pada bagian alokasi biaya. Nah, setelah semua sudah sesuai dengan ketentuan, maka kita akan klik simpan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu input alokasi biaya produksi. Nah, ini ada upah tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Untuk langkah-langkahnya sendiri tadi ada menu pengaturan, preferensi, akun perkiraan, lalu pilih bagian tab barang dan jasa. Nah, kita langsung saja ke menu pengaturan. Lalu preferensi. Nah, ini untuk di bagian tab barang dan jasa. Di bagian Accurate, di bagian akun perkiraan ya ini. Lalu pada bagian beban, nah isikan biaya tenaga kerja langsung. Lalu tadi ada biaya overhead. Nah, ini sudah sesuai ya, tadi sesuai dengan instruksi. Lalu klik simpan. Nah, untuk langkah selanjutnya ada di menambahkan biaya produksi menjadi barang baru. Jadi untuk langkah-langkahnya sendiri ada di menu persediaan, lalu pilih barang dan jasa. Nah, untuk di sini jenis barangnya dipilih bagian biaya produksi. Lalu untuk namanya kita ketikkan upah tenaga kerja langsung. Nah, untuk satuannya di sini tadi sesuai dengan ketentuan yaitu satuannya hari ya. Nah, untuk catatannya di sini nah, untuk selanjutnya ini ada di bagian akun. Untuk di bagian akun tadi kita pilih
Di bagian beban kita pilih akun untuk biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini diisikan biaya tenaga kerja langsung, lalu klik simpan. Nah, untuk yang selanjutnya ada overhead pabrik. Nah, seperti yang tadi ya, sama contohnya. Langkah-langkahnya, klik biaya produksi, jenis barangnya, biaya produksi, lalu untuk satuannya tidak ada, catatannya juga tidak ada, langsung ke akun. Nah, untuk bagian beban ini, pilih biaya overhead pabrik. Nah, lalu setelah dirasa semua sudah sesuai, lalu klik simpan. Nah, untuk langkah selanjutnya ada input standar biaya produksi. Nah, di sini akan membuat standar biaya produksi yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 untuk bahan baku, bahan penolong, dan umum yang diambil dari daftar barang dan jasa. Nanti kita akan mengisikan nama barangnya yang ini ya, dari bubuk kopi sampai overhead pabrik. Nah, untuk menunya, untuk langkah-langkahnya sendiri ada di menu manufaktur. Lalu pilih standar biaya produksi. Nah, di sini tadi tanggalnya 1 Januari 2024. Nah, untuk mengisikan nama barangnya di sini kita akan pilih bagian ini yang cari atau pilih, lalu ketikkan saja ya, sesuai dengan syarat. Nah, untuk selanjutnya ada air. Jika semua barang sudah terisi, lalu di info lainnya kita akan ketikkan keterangannya adalah standar biaya produksi. Standar biaya produksi efektif Januari 2024. Nah, lalu kita akan klik simpan. Untuk langkah selanjutnya ada input formula produksi. Untuk langkah-langkahnya sendiri di menu manufaktur, pilih formula produksi, lalu kita akan isikan pada produk utamanya kopi kita Coffee Green, lalu klik dan isi kuantitasnya 200. Nah, ini untuk bagian barang dan jasa kita akan isikan yang ini ya. Diisikan sesuai 50. Lalu selanjutnya ada gula 35 kilo. Nah, selanjutnya ada creamer. Nah, untuk yang selanjutnya, karena barang semua sudah terisi, ini yang selanjutnya ada di biaya. Klik yang ikon biaya yang di bawahnya, lalu ketik apa.
Lalu ini isikan dua ya. Lanjut overhead pabrik, kuantitas 1, lanjut. Nah, untuk keterangannya di sini bisa diisi formula produksi kopi kita. Coffee Dream 250 ml, 24 botol, sebanyak 200 dus. Nah, ini untuk totalannya di sini ada 11.405.000. Lalu jika sudah semua terisi, klik simpan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu masuk ke transaksi. Di bagian transaksi tanggal 2 Januari di sini, PT Kopi kita melakukan pembelian kredit dari PT Abadi Guna dengan detail sebagai berikut. Nah, nama barangnya di sini ada bubuk kopi, air, gula, krimer nabati, dan susu krim bubuk. Dimana kuantitasnya sudah ada ya sesuai ketentuannya ini, lalu harga satuannya sudah ada. Nah, informasinya di sini ada faktor pembelian. Untuk langkah-langkahnya itu pilih menu pembelian, lalu pilih faktor pembelian. Nah, di sini kita cari pemasoknya PT Abadi Guna, lalu tanggalnya 2 Januari 2024. Nah, untuk tadi isikan barangnya ya. Pertama ada bubuk kopi sebanyak 100 kilo. Nah, ini untuk air ada 150 liter. Nah, untuk harga 5.500. Lalu klik lanjut. Selanjutnya ada gula. Nah, lalu klik lanjut. Selanjutnya ada krimer nabati sebanyak 35 kilo. Nah, lanjut. Nah, untuk info lainnya di sini tadi ada nomor faktur pembelian ya. Sini langsung kita copy paste saja. Nah, untuk tanggal fakturnya dan tanggal pengirimannya di 2 Januari 2024. Nah, untuk keterangannya pembelian kredit pada PT Abadi Guna. Nah, jika sudah semua terisi ya, ini bisa kita langsung klik simpan. Totalnya di sini ada 9.769.387, lalu kita klik simpan. Nah, untuk mengecek jurnal di tanggal transaksi yang tadi 2 Januari, kita tinggal klik ini garis hijau, lalu klik titik ini, lalu klik rincian jurnal. Nah, untuk transaksi selanjutnya ada di tanggal 5, yaitu melakukan penjualan tunai kepada pelanggan umum. Untuk langkah-langkahnya sendiri ada di menu penjualan, klik menu penjualan, lalu pilih faktor penjualan. Nah, di sini kita cari pelanggannya tadi, pelanggan umum. Nah, untuk tanggalnya kita isi dengan tanggal 5 Januari 2004. Nah, untuk barangnya tadi kita Coffee Dream. Nah, ini tadi sebanyak 60 dus untuk harga 150 ya. Sudah sesuai, lalu kita klik lanjut. Nah,
Nah, karena di sini adalah penjualan tunai, maka kita akan langsung memprosesnya. Kita klik proses, pilih pembayaran. Nah, di sini sudah tertera ya, diterima dari pelanggan umum. Lalu untuk bank sendiri kita akan pilih bank. Nah, untuk nilai pembayaran di sini kita akan refresh, lalu akan muncul ya 9.990.000. Nah, untuk tanggal kita isikan sesuai transaksi 5 Januari 2004. Nah, ini untuk info lainnya, transfer bank, untuk keterangannya. Kita isi penjualan tunai kepada pelanggan umum. Nah, jika semua sudah selesai, kita klik simpan. Nah, untuk mengecek jurnal yang tadi ya, kita klik tanda hijau, lalu titik 3 di sini, klik rincian jurnal. Nah, di sini tadi kita close dulu ya untuk tab penerimaannya. Lalu kita balik lagi ke faktor penjualan tadi. Nah, di sini klik titik ini lain-lain, lalu klik rincian jurnal. Nah, di sini ada jurnal di tanggal 5 Januari, di mana piutang usaha di debit sebesar 9.990.000, lalu ada PPN keluaran di kredit sebesar 990.000 dan penjualan sebesar 9 juta di kredit. Dan selanjutnya ada beban pokok penjualan 2.700.000 di debit, lalu ada persediaan barang jadi sebesar 2.700.000 di kredit. Nah, ini untuk jurnalnya tadi. Lalu selanjutnya ada di transaksi di tanggal 6, di mana membuat rencana produksi dan perintah kerja untuk memproduksi kopi kita, Coffee Drink. Nah, untuk informasinya di sini ada nama rencana produksi dan perintah kerjanya, lalu tanggal mulainya. Di sini tanggal mulainya ada di 6 Januari 2024 dan tanggal selesainya ada di 7 Januari. Nah, di sini kita akan melakukan 2 langkah. Yang pertama itu langkahnya langkah rencana produksi. Untuk langkah-langkahnya sendiri, klik manufaktur, lalu rencana produksi. Nah, di sini kita pilih manufaktur, rencana produksi. Nah, di sini kita isikan nama produksi kopi kita, batch 1 ini. Nah, lalu untuk ini pencarian barangnya kopi kita. Nah, ini untuk tanggal mulainya sesuai yang tadi ya, 6 Januari 2024, lalu tanggal selesainya 7 Januari 2024. Nah, kalau sudah sesuai semuanya, lalu klik lanjut. Nah, di sini di info lainnya ketikkan rencana produksi kopi kita batch 1 ini. Lalu simpan. Nah, untuk mengecek tadi ya, di bagian rencana produksi kita bisa mengecek monitor perintah kerja. Nah, kita dipilih menu manufaktur, lalu perintah kerja. Nah, ini untuk rencana produknya, kita isi kopi kita, Coffee Drink. Nah, ini sudah tertera 200 dus. Nah, untuk tanggal mulainya juga sudah, tanggal selesainya juga sudah. Di sini isikan 6 Januari 2024. Nah, di sini sudah. Nah, lalu ini setelah semuanya sesuai, kita klik simpan.
Nah, Nah, untuk mengecek tadi di tanggal 6 ya, transaksi di tanggal 6, kita bisa ke menu manufaktur, lalu klik monitor perintah kerja. Nah, di sini tertera dijadwalkan ya. Nah, untuk transaksi selanjutnya ada membuat pengambilan bahan baku ya, untuk mengeluarkan semua bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi kopi kita Coffee Dream. Nah, di sini informasinya ada pengambilan bahan baku. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri kita pilih manufaktur, lalu pilih pengambilan bahan baku. Nah, di sini tipenya sudah sesuai ya, ambil barang. Nah, untuk perintah kerjanya kita ketik di sini, cari, nah sini, dan untuk tanggalnya jangan lupa di tanggal 6 Januari 2024. Nah, untuk ini keterangannya kita isi dengan produksi kopi kita batch 1. Nah, untuk ini kita pilih ambil bahan baku, lalu ini centang semua ya. Nah, klik lanjut. Lalu jika semua sudah sesuai, kita klik simpan. Nah, ini untuk mengecek jurnal ya. Di sini ada persediaan dalam proses di debit sebesar 6.905.000, lalu ada persediaan bahan baku sebesar 4.205.000 di kredit, dan persediaan bahan penolong sebesar 2.700.000 di kredit. Nah, untuk transaksi selanjutnya ada di tanggal 7 Januari, yaitu dimana proses produksi untuk prosesnya tadi ya di tanggal 6. Nah, untuk di tanggal 6 tadi kan kita sudah input di tanggal 6. Lalu kita ingin melihat monitor perintah kerja. Nah, di sini klik tadi ada manufaktur, lalu penyelesaian barang jadi, pilih yang penyelesaian barang jadi. Lalu di sini tertera produk sudah dalam proses ya, karena tadi di tanggal 6 sudah diproses. Nah, tadi untuk tanggal 7-nya juga proses produksi selesai 100%. Nah, di sini kita pilih manufaktur, lalu pilih penyelesaian barang jadi. Nah, di sini perintah kerjanya kita cari aja, search. Nah, di sini klik, lalu tanggalnya jangan lupa 7 Januari 2024. Nah, untuk ini barangnya kita search. Nah, ini kita klik lanjut. Nah, jika semua sudah, info keterangannya jangan lupa ya. Info keterangan kita isi produksi kopi kita Coffee Dream batch 1. Nah, di sini lalu kita klik simpan. Nah, untuk melihat jurnal di sini tanggal 7 Januari ada persediaan barang jadi di debit sebesar 11.405.000, lalu ada persediaan dalam proses sebesar 11.405.000 di kredit. Nah, sini nah di sini kita akan melihat monitor perintah kerja ya, karena di transaksi tanggal 7 tadi adalah ketentuannya barang selesai diproses 100%. Nah, di sini untuk langkah-langkah mengecek manufaktur, untuk mengecek monitor perintah kerjanya adalah di bagian manufaktur, lalu pilih histori perintah kerja. Nah, di sini kita manufaktur perintah kerja,
manufaktur, histori perintah kerja. Lalu kita search tadi ada ya. Nah, di sini kan update terakhir di 7 Januari progresnya sudah 100% ya. Nah, untuk transaksi selanjutnya ada di tanggal 9 Januari di mana PT Kopi kita melakukan penjualan tunai kepada toko jati asli dan pembayaran diterima melalui bank. Nah, di sini nama barangnya sendiri ada nama barangnya di sini ada Kopi Kita Coffee Drink dengan kuantitas 200, harga satuannya 150. Nah, di sini langkah-langkahnya ada di bagian penjualan. Lalu klik faktor penjualan. Nah, di sini pelanggannya kita cari untuk tadi ya, jati asli. Nah, untuk tanggalnya jangan lupa 9 Januari 2024. Nah, untuk barangnya sini kita cari Kopi Kita Coffee Drink. Nah, untuk kuantitasnya kuantitasnya 200. Lalu klik lanjut. Nah, karena ini pembayaran dilakukan melalui tunai, maka kita akan melakukan proses di transaksi ini. Maka kita akan langsung proses, lalu klik pembayaran. Nah, di sini untuk banknya kita pilih yang bagian bank ya, pembayarannya. Nah, untuk nilai pembayarannya kita refresh. Nah, untuk tanggalnya 9 Januari 2024. Nah, untuk infonya di sini tadi ada transfer bank dan keterangannya diisi saja penjualan tunai kepada toko jati asli. Nah, jika semua sudah sesuai, kita klik simpan. Untuk mengecek transaksinya, di sini klik tadi ada titik 3 ya. Titik 3 hijau lain-lain, lalu pilih rincian jurnal. Nah, sebelumnya kita tutup tabnya dulu ya untuk melihat jurnalnya. Nah, di sini sudah terlihat ya bagiannya lunas, lalu pilih yang lain-lain ini, lalu klik rincian jurnal. Nah, di sini ada di tanggal 9 Januari jurnalnya ada piutang usaha di debit sebesar Rp33.300.000, lalu ada PPN keluaran di kredit sebesar 3.300.000 dan penjualannya di kredit sebesar 30 juta. Nah, ada beban pokok penjualannya sebesar 10.803.750 rupiah. Nah, untuk selanjutnya ada persediaan barang jadi sebesar 10.803.750 rupiah. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya ada transaksi tanggal 16 Januari di mana melakukan pembelian bahan penolong dengan detail sebagai berikut. Nah, di sini pembeliannya adalah pembelian tunai kepada Avigrafia melalui pembayarannya bank ya. Nah, di sini ada nama barangnya, kuantitasnya dan harga satuan, lalu informasinya dan nomor faktur di sini sudah tertera. Lalu untuk langkah-langkahnya sendiri kita pilih ke menu pembelian. Nah, pilih faktur pembelian. Nah, di sini kita cari pemasoknya tadi Avigrafia. Nah, untuk tanggalnya 16 Januari 2024. Untuk barangnya tadi kita isi saja ya, kemasan botol tadi sebanyak 10.000. Nah, nah, ini untuk nomor faktur kita paste saja ya. Nah, untuk tanggal pengiriman dan tanggal faktur pajaknya kita isi sesuaikan 16 Januari 2024. Nah, karena ini adalah
transaksi pembelian tunai, maka kita langsung proses, lalu klik pembayaran. Sini untuk pembayarannya klik bank ya, dan ini langsung saja refresh nilainya. Dan untuk tanggalnya jangan lupa 16 Januari. Nah, info lainnya di sini klik transfer bank. Nah, untuk keterangannya sendiri kita isikan pembelian tunai kepada Afi Gavia. Nah, jika semua sudah sesuai, kita simpan ya. Nah, di sini sudah tertera ya, tadi transaksi di tanggal 16 sudah lunas. Lalu kita klik lain-lain, pilih rincian jurnal. Nah, ini rincian jurnalnya untuk tanggal 16 tadi ada di persediaan bahan penolong sebesar 5.360.000 di debit. Lalu ada PPN masukan sebesar Nah, di sini tadi ada jurnal di tanggal 16 ya. Nah, untuk PPN masukannya sendiri sebesar 589.600 rupiah. Lalu ada hutang usahanya tadi ya. Nah, ini tadi ada hutang usaha sebesar 5.949.600 rupiah. Nah, ini tadi ada rincian jurnal untuk tanggal 16. Nah, karena di tanggal 16 tadi adalah tanggal transaksi terakhir yang ditugaskan untuk penilaian UTS, ujian tengah semester, maka langkah selanjutnya adalah cek neraca. Cek neraca untuk neraca indeks kontrol. Lalu kita pilih menu daftar laporan, klik daftar laporan, lalu pilih yang neraca indeks kontrol. Nah, diisikan untuk tanggalnya 31 Januari 2024, lalu tampilkan. Nah, di sini untuk totalannya ada di totalnya 984.335.637 rupiah. Nah, ini juga ya 984.335.637 rupiah. Baik, itu tadi pengisian akhirat online, mulai dari persiapan data perusahaan, persiapan awal data perusahaan, sampai dengan transaksi di tanggal 16 Januari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian langkah-langkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.